Pada pertemuan kita yang ketujuh ini, pelajaran kelas 8, kita akan belajar bersama materi melaksanakan tugas sebagai murid Yesus. Jadi, tema kita melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Tujuan pembelajaran yang kita akan capai dalam materi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna tugas perutusan Yesus kepada para muridnya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sikap-sikap yang perlu dimiliki sebagai murid Yesus. Nah, seperti biasa, kita akan mengawali pelajaran kita dengan doa bersama-sama. Kita akan mendoakan doa ini bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memanggil kami menjadi utusan-Mu. Bantulah agar kami sanggup melaksanakan tugas perutusan kami, sehingga hidup kami menjadi pelita dan berkat bagi sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang baik, minggu yang lalu kita sudah belajar bersama materi cara hidup murid Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita melaksanakan tugas perutusan itu sebagai murid-murid Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Minggu lalu kita membahas tentang siapa yang pernah dipanggil, apakah untuk diutus oleh sekolah, oleh gereja, untuk mengikuti lomba-lomba dan sebagainya. Nah, seseorang yang terpilih sebagai utusan biasanya merasa bangga dan juga merasa dihargai atau dihormati. Namun, ada juga kemungkinan kita atau orang menolak. Karena apa? Merasa berat atau tidak mampu, tidak percaya diri atau takut gagal. Sementara orang yang mengutus kita itu sudah punya pertimbangan bahwa kita mampu untuk melaksanakan tugas itu dengan alasan sudah mengenal pribadi kita dan kemampuan yang kita miliki. Misalnya saja, kita diutus untuk mengikuti olimpiade mata pelajaran tertentu atau mengikuti pertandingan-pertandingan olahraga. Ketika kepala sekolah, para guru pendamping memilih kita, itu sudah punya pertimbangan bahwa kita mampu untuk melakukan itu. Dilihat dari prestasi-prestasi kita di sekolah dan yang terutama adalah karakter baik yang ada dalam diri kita. Nah, Yesus pun mengutus murid-muridnya untuk sebuah tugas. Dalam kisah perutusan Yesus kepada ke-70 muridnya dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12, Yesus mengutus muridnya berdua-dua dan memberi syarat. Ada beberapa syarat yang diberikan, antara lain yang pertama, tidak membawa bekal, tidak membawa pundi-pundi atau uang, tidak memakai kasut atau alas kaki. Sebagai murid Yesus, kita pun diutus untuk mewartakan kabar gembira tentang datangnya kerajaan Allah. Datangnya kerajaan Allah berarti datangnya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, dan cinta kasih. Yesus mengingatkan bahwa tugas ini mengandung resiko yang berat.
dan banyak tantangan dan rintangan, baik dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Nah, apa tantangan dari dalam diri kita? Salah satu tantangan dari dalam diri kita, atau ada beberapa tantangan dari dalam diri kita itu bisa karena sikap malas, bisa juga karena tidak percaya diri, bisa juga karena kita tidak mampu bekerja sama dengan orang lain. Nah, tantangan dari luar bisa karena tidak didukung oleh orang tua, tidak diterima oleh orang lain, dan sebagainya. Namun Yesus sudah mengatakan bahwa Dia akan menyertai kita. Artinya Yesus itu akan senantiasa menjaga dan menolong kita. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena ada Allah yang akan selalu menolong dan menyertai kita. Nah, anak-anakku yang baik, ada berbagai cara untuk melaksanakan tugas perutusan kita. Seperti yang minggu lalu Ibu Guru sudah memberi contoh dengan gambar-gambar minggu lalu, kita bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja atau jemaat seperti putra-putri altar, anggota KOR, dirigen, pemazmur, lektor, menjadi pendamping kami, dan sebagainya. Nah, kita juga bisa terlibat dalam aksi-aksi sosial seperti mengunjungi panti asuhan, mengunjungi teman yang sakit, dan membantu teman yang kesulitan dalam belajar atau mungkin kesulitan ekonomi. Nah, kita juga harus berani menolak dengan tegas hal-hal yang bisa merusak kehidupan kita. Seperti apa? Merokok, minum minuman keras, narkoba, pornografi, tawuran, bolos, dan sebagainya. Hal-hal itulah yang harus kita hindari sebagai murid-murid Tuhan yang baik. Sehingga demikian panggilan kita, tugas perutusan kita, itu kita bisa laksanakan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku yang baik, demikianlah untuk materi kita hari ini. Mari kita mengakhiri pelajaran kita akan berdoa kembali bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil dan mengutus kami untuk menjadi pewarta karya keselamatan. Bantulah kami agar kami mampu menghadirkan karya keselamatan itu di dalam hidup kami setiap hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anakku yang baik, untuk mendalami pelajaran kita hari ini, silakan kalian kerjakan tugas yang Ibu Guru kirim di classroom. Selamat belajar dan sampai jumpa.